Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit luka bakar, masih bersama Dr. Juni Aryani dan juga Dr. Wenti Arbayeni. Nah dok, ini mungkin yang paling banyak juga dok ya, menyebar di lingkungan masyarakat yang menyatakan bahwa untuk daya tahan sengatan matahari, itu katanya kalau beda tone warna kulit, itu berbeda dok ya daya tahannya dok. Ini gimana dok penjelasan Dr. Juni ya? Iya betul. Ini berhubungan dengan kandungan melaninnya. Melanin tubuh yang mempengaruhi warna kulit. Semakin gelap warna kulitnya, kandungan melaninnya semakin tinggi. Jadi biasanya dengan orang-orang dengan melaninnya sedikit yang cenderung lebih terang, kulitnya misalnya ras-ras tertentu ya seperti Eropa dan lain-lain itu lebih mudah terkena sengatan matahari. Makanya mereka kena matahari dikit lebih merah-merah. Kalau kita lihat ya, kalau ada bule atau turis asing datang yang kulitnya cenderung terang, itu kena matahari Bengkulu aja udah merah-merah. Berbeda dengan orang kita yang memang ton kulitnya, kalau kita masih kuning ya, maksudnya menengah begitu. Nanti ada ton kulit itu Fitzpatrick namanya, untuk derajatnya banyak jenis-jenis tingkatan-tingkatannya. Dan semakin gelap, dia semakin tinggi melaninnya, jadi daya lindungnya terhadap sinar UV itu semakin baik dibandingkan yang ton kulitnya lebih terang. Itu fakta dok ya. Lalu bagaimana jika ada orang dok ya, mungkin tone warna kulitnya pada awalnya putih gitu, terus dia mengubah tone warna kulitnya mungkin dengan suntikan atau lain sebagainya, ataupun sebaliknya dok ya, itu akan mengubah melanin juga dok? Oh tergantung, ubah tonnya merubah jumlah melaninnya atau tidak. Oke, nanti kalau kita jelaskan ada bab khusus ya tentang melanin ya dok ya. Yang jelas kalau ada tanning orang yang menghitamkan badannya, kan ada sekarang yang kayak tinta gitu, habis itu luruh ya kayak cat, itu tidak pengaruh, tetap luka bakar. Berbeda kalau memang jumlah melanin yang bertambah. Tapi pasti kita harus tetap juga dok ya gunakan sunscreen, sunblock dok ya. Betul, untuk pelindung lagi luarnya gitu. Betul, walaupun melaninnya tinggi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi luka bakar akibat matahari. Oke, nah kita bakal bahas lagi dok ya. Kita lanjut ya. Dengan Dr. Wenti, lanjut lagi dok mengenai derajat tadi dok ya, masih derajat luka bakar tadi. Ya, ini memang agak serem ya gambarnya. Jadi kalau ini sebenarnya walaupun masih merah-merah ini sudah derajat 3. Karena dia sudah mengena, ada hitamnya juga ya, sudah mengena bagian otot. Kalau yang di atas itu salah satu contoh dari sengatan listrik. Anak-anak itu korbannya. Ya. Ini sekilas tahu aja. Oke. Jadi selain dari derajatnya tadi ada kriteria berat ringannya. Ada ringan, sedang dan berat. Ini hanya sekedar untuk cukup tahu saja ya. Tidak perlu kita bahas secara rinci karena ini tugasnya dokter nanti penanganannya ya. Oke, nah ini yang paling sering nih, rule of nines. Jadi ini luasnya ini ada namanya 9. Jadi bagian tubuh kita dibagi dengan kelipatan 9. Nah, ini untuk menentukan luas dari luka bakar itu. Dan lagi-lagi ini sekilas tahu saja karena nanti yang perhitungannya nanti akan dilakukan oleh dokternya ya. Nah, jadi perbedaan utama antara luka bakar dengan cedera lainnya adalah dampak yang disebabkan secara langsung oleh respon inflamasi. Karena respon inflamasinya sistemik ya. Jadi kan tadi sudah dibahas di awal ya, fungsi kulit itu apa. Jadi salah satu fungsi kulit paling penting adalah melindungi kita ya. Maka ketika kulitnya terluka atau terbakar, maka tidak ada yang melindungi nih, barrier kita tidak ada lagi, maka terjadi penguapan. Ketika terjadi penguapan cairan, maka terjadinya takutnya dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Oke, nah, jadi penata laksanaan gawat darurat pada cedera luka bakar. Itu ada prehospital, awal, dan lanjut. Jadi kita bagikan 3 ya. Prehospital ini yang harus masyarakat TVRI tahu. Apa yang harus dilakukan jika terjadi luka bakar atau menangani luka bakar atau ada orang di sekitarnya yang terkena luka bakar. Awal dan lanjut itu akan masuk di fase hospital nanti ya. Nah, untuk menghentikan proses kebakaran, yang pertama adalah stop, drop, dan roll. Jadi ketika terjadi luka bakar, misalnya ada api, kena api misalnya badan kita ya, jangan lari-lari. Kenapa? Karena kalau kita lari-lari, anginnya itu akan membuat api semakin besar. Justru yang harus dilakukan adalah drop.
jatuhkan badan kita ke tempat yang aman ya, ke tanah atau ke lantai. Setelah drop, kita lakukan berguling. Tujuannya apa? Untuk mematikan api tadi, ya. Nah, lalu jangan dikasih pasta gigi, jangan diguyur minyak tanah, apalagi diolesin mentega. Bukan untuk dimasak ya. Paling sering dok ya ini di lingkungan Iya. masyarakat dok ya, langsung diolesin mentega, pasta gigi. Dikasih minyak tanah. Memang mau memasak? Enggak kan? Oke. Jadi itu adalah mitos ya, tidak boleh ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya dok ya untuk penanganan selanjutnya setelah apinya di stop ya. Jadi yang pertama adalah 3C, cool, clear, dan cover. Jadi cool adalah alirkan air selama setidaknya 20 menit. Air mengalir ya, bukan air di baskom kita rendam, tidak. Air yang mengalir. Fungsinya tadi sudah dijelaskan ya, untuk mendinginkan, menstabilkan suhunya ya. Jadi semakin cepat dia stabil, maka prognosanya atau kesembuhannya atau perlukaannya nanti akan semakin sedikit ya. Jadi meminimalisir lukanya semakin berat ya. Dan itu harus air biasa kan dok, bukan air dingin dok ya? Ya, air biasa. Air biasa kita, air pam, air ledeng, mandi, Dok, ya? Air keran. air sumur, air keran boleh. Asal jangan air Fanta gitu nggak boleh. Ini paling sering kan dok, soalnya itu pakai air es gitu dok. Iya. Jadi untuk air es tidak boleh ya. Masyarakat TVRI harus tahu. Air es atau yang suhunya terlalu tinggi tidak boleh untuk luka bakar. Kenapa? Karena kan luka bakar itu panas ya. Nah, lalu disiram dengan suhu yang terlalu dingin. Jadi ekstrim nih, dari panas ke dingin. Itu akan merusak pembuluh darah. Nanti akan menimbulkan efek samping yang lain. Jadi akan lebih berat kerusakannya. Jadi tidak boleh, air biasa saja ya. Lalu untuk yang bahan kimia dialirkannya lebih lama, yaitu 1 jam. Karena harus fungsinya di sini adalah membersihkan bahan-bahan kimia yang terkena kita tadi. Jadi dialirkan 1 jam supaya bersih, hilang semua. Kemudian clear. Clear ini apa? Singkirkan apapun yang dapat membakar ataupun misalnya dari bahan kimia tadi ya, kayak jas lab gitu-gitu harus dilepas. Bajunya harus dilepas. Kenapa? Karena resiko untuk terbakarnya akan tinggi juga. Kemudian terpapar lagi lebih tinggi juga, dan panas itu masih menyerap di baju kita. Jadi nanti perlukaannya akan semakin parah. Jadi harus Bisa meluas itu dok ya? ya, jadi harus disingkirkan, clear kan ya. Lalu cover, balut dengan balutan tidak lengket ya. Jadi jangan gunakan es, jangan oleskan pasta gigi, mau yang putih, mau yang hijau, nggak boleh ya semuanya. Kemudian mentega, terus jangan pecahkan lepuhan. Kenapa jangan pecahkan lepuhan tadi? Resikonya akan menimbulkan infeksi. Karena ketika luka bakar, kulit kita tuh rusak nih. Itu saja sudah menimbulkan resiko infeksi. Kita pecahkan lagi, makin terbuka dia. Maka bakteri atau kuman makin bisa masuk, makin banyak kesempatan dia untuk masuk. Maka tidak boleh dipecahkan ya. Kita cukup kasih balutan tadi ya. Jadi biarkan dia kempes nanti ya. Itu boleh nggak sih dok kalau kita bersihin dengan alkohol gitu dok? Oke, balik lagi. Harus air dulu. Nggak boleh dok ya? Ya. Tapi kalau after itu dok? Nah, kalau setelah stabil suhunya, boleh tadi kita kasih pelembab boleh ya. Yang dingin-dingin yang kayak Vaseline gitu atau kayak aloe vera itu boleh. Tapi dengan catatan pasien atau yang mengalami luka bakar tidak iritasi ya. Jadi tidak ada alergi sebelumnya ya. Oke. Nah, ini penata laksanaan awal. Ini awal ini biasanya di hospital ya. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Panjang banget ini sebenarnya ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi jalan nafas nih airway. Jadi obstruksi atau sumbatan pada jalan nafas terjadi pada 25 sampai 53% pasien luka bakar. Jadi cukup tinggi ya untuk terjadinya sumbatan di jalan nafas, terjadi trauma inhalasi. Nah, obstruksi jalan nafas tidak hanya diakibatkan oleh trauma inhalasi, namun juga udem yang masif ya, pembengkakan yang cepat dan banyak ya di dalamnya. Nah, luka bakar yang disertai trauma inhalasi mengalami angka mortalitas atau kematian 27,3% dibandingkan yang tanpa trauma inhalasi. Jadi jelas dia lebih tinggi resiko kematiannya ya. Lalu kerusakan silia pada jalan nafas akan menyebabkan sulit mengeluarkan sekret. Jadi kan ada masalah di pernafasannya tadi ya, maka dia akan sulit bernafas, suaranya akan serak nanti ya. Oke, ini gambarannya ya, nih agak serem memang ya. Kita lihat nih, ini bengkak nih, udah nih bibirnya bengkak tuh, matanya juga bengkak, jadi mukanya bengkak ya. Ini biasanya karena trauma inhalasi. Nah, udem pada wajah ini bisa sampai 24 jam. Makanya tadi kalau mau dilakukan intubasi harus dalam waktu 24 jam.
semakin cepat semakin baik, karena takut tadi sudah tertutup, kita nggak bisa masukin jalan nafas, bantuan untuk jalan nafasnya ya. Kalau sempit tadi nggak bisa masuk udara kita. Jangan disepelekan berarti dok, memang harus cepat gitu. Kalau sudah sampai ke napas itu tadi dok ya. Jadi balik lagi dikit ya ke awal tadi ya. Jadi kapan sebenarnya harus ke rumah sakit, kapan bisa ditangani ya. Nah jadi kan ada rule of 9. Jadi kalau telapak tangan itu persenannya 1%. Jadi kalau mau ke rumah sakit itu, kalau lukanya kita anggap yang paling cepat ini ya, untuk orang awam itu 10 kali dari telapak tangan besaran lukanya. Jadi kalau sudah 10 kali atau 10% dari telapak tangan ini besarnya, itu harus indikasi ke rumah sakit. Kemudian nilai juga derajatnya tadi. Kalau masih derajat 1 masih bisa ditangani di rumah. Kalau derajat 2 mungkin ke vaskes terdekat. Derajat 2B dan derajat 3 harus ke rumah sakit ya. Jadi pemirsa TVRI harus tahu nih, kalau misalnya luka bakarnya luas sekitar 10 kali dari telapak tangan kita, maka indikasinya harus segera ke rumah sakit ya. Berarti memang kalau sudah lebih dari 10 kali lipat telapak tangan itu harus cepat dok ya. Ya. Tapi kalau masih derajat 1 tadi masih boleh ditangani sendiri di rumah. Ya, ditangani sendiri di rumah kayak tadi ya, dialirin air. Oke, kita akan bahas lagi dok ya, lebih lengkap lagi mengenai penyakit luka bakar ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.